Oke, kita akan melanjutkan video yang kemarin tentang feed forward. Sekarang kita membahas backpropagation-nya. Nah, kebetulan saya lupa ini untuk membuat layernya itu ada 4 ya. Jadi kan ini H0, H1, H2, H3. Ini kan H0, H1, H2, H3. Harusnya sampai H4 ya. Kebetulan saya lupa ini. Jadi ya udah, kita ibarat kata yang H ini tuh nggak ada gitu ya. Kita hapus lah yang ini. Ini orang yang ini. Jadi di sini adalah H1, ini adalah H2, di sini adalah H3. Oh sorry, ulangi. Yang ini adalah H0, ini adalah H1, ini H2, dan ini adalah H3-nya. Jadi yang layer ini dianggap tidak ada ya. Kita hapus, tutup. Oke. Nah, untuk klasifikasi itu berarti kita fungsi loss-nya adalah si cross entropy. Kalau regresi pakai MSE nanti ya. Nah, rumus cross entropy itu kayak gini. Jadi sigma Y dikali dengan log probabilitasnya dikalikan dengan negatif 1 gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan untuk backpropagation berarti menurunkan rumus. Jadi kan kita ingat ya, dari feed forward kita naik ke atas. Dari input X didapatkan nilai hidden layer 1, didapatkan hidden layer kedua. Nah, ini tadi nggak ada ya. Berarti terus habis itu didapatkan output layer kayak gitu. Jadi kita menghitung apa? A1. Nah, kalau bingung A1 itu apa? Bisa lihat video yang feed forward kemarin. Kemudian A2, kemudian juga ada bukan A3 lagi ya, ini sudah output layer berarti. Kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian ingat nilai W dan B itu kan diinisialisasi secara random ya di iterasi pertama gitu. Makanya kita harus mencari nilai W dan B yang sebenarnya, yaitu dengan proses iteratif gitu. Nah, caranya dengan backpropagation, yaitu cara menurunkan rumus. Oke, jadi ini adalah fungsi cross entropy ya, loss functionnya, fungsi lossnya cross entropy. Jadi tadi ya, ingat ya, main sigma Y kali log PM. Nah, karena apa namanya, PM-nya itu adalah nilai probabilitas di output layer nih softmax. Nah, fungsi softmax itu apa sih? Fungsi apa rumusnya? Ya ini sudah saya tuliskan di atas ya. Jadi eksponensial dari outputnya dibagi dengan sigma dari eksponensial dari outputnya. Nah, jadi ini tinggal dimasukkan aja untuk menggantikan PM ya. Jadi di replace jadi di sini kayak gitu. Oke. Ya, yang depan kan masih sama yang ini ya. Nah, tinggal yang di dalam ininya CPM jadi ini gitu kan. Oke, kemudian kalau kalian lihat, kita hapus dulu biar bersih. Kalau kalian lihat yang belakang ini, mungkin kita bisa jabarkan ya. Jadi kalau ini kan ada pembilang, ada penyebut. Nah, kalau misalkan dalam apa namanya, kalau dalam matematik ini kan bisa dipecah jadi dua ya. Jadi kayak misalkan ini dikurangi dengan ini nanti. Nah, syaratnya gimana? Lognya masuk. Jadi main ya, main sigma Y log dari E yang atas nih, main sigma Y dari log dari yang atas. Nah, log ketemu eksponensial itu kan hasilnya 1 ya. Jadi pangkatnya turun. Makanya jadi H3M ini. Ini kayak saling menghilangkan gitu, E sama lognya. Nah, yang bawah ini nggak bisa saling menghilangkan log sama E-nya karena ada sigmanya gitu. Jadi yang bawah itu apa namanya, main, ini kan main ya, main ketemu main. Tadi kan saya bilang yang atas ya dikurangi yang bawah. Nah, berarti yang bawah itu main kan karena pengurang ya. Nah, pengurang ketemu main jadinya plus gitu ya, ini plus. Nah, kemudian sigma Y masih tetap, log masih tetap karena tadi nggak bisa menghilangkan karena ada sigmanya. Jadi ini tetap sigma E pangkat H3K. Ini kalkulus biasa yang nanti bisa revisit materi ini di kalkulus kalau misalkan lupa. Bagaimana menjabarkan pembagian dari log menjadi suatu pengurangan kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini ya. Jadi sigma YH3M itu bisa disimplify jadi apa namanya, sigma HY3. Artinya ini adalah sebenarnya adalah probabilitas dari prediksi
dari kelas sebenarnya. Contoh, kita ada 3 gambar ya, ada gambar kucing, misalkan ini gambar kucing ya. Kemudian ada gambar kupu-kupu misalkan. Kemudian misalkan ada gambar sorry, misalkan kita gambarnya satu aja ya, kita hapus dulu. Oke, misalkan kita punya kelas ya, kita punya kelasnya itu kucing, saya sebut K gitu ya. Kemudian ada apa namanya, jangan kupu-kupu karena nanti K juga. Misalkan ada kelas anjing ya, A, dan juga ada kelas apa lagi ya, satu lagi ya, hamster, H gitu ya. Nah, kemudian saya punya gambar ini, gambar kucing misalkan ya. Nah, ini ada gambar kucing nih. Berarti harusnya masuk ke kelas yang K ini kan, kelas kucing, bukan masuk kelas anjing atau kelas hamster. Nah, masalahnya biasanya prediksi dari neural network itu nggak sempurna satu gitu ya. Labelnya sih memang, mungkin saya kasih warna yang lain. Labelnya sih 1, 0, 0 karena kan kelas yang betul kelas kucing. Tapi probabilitasnya misalkan di sini 0,9 yang kucing, yang anjing ini misalkan 0,05, dan yang hamster juga 0,05. Jadi yang dimaksud dengan HY3 itu adalah si nilai probabilitas dari si kucingnya. Kemudian ditambahkan log dari sigma E pangkat HK. Jadi HK tadi adalah semua probabilitas ini. Berarti ini itu yang di dalam ini sama aja dengan ini ya, E pangkat 0,9, ya ini kelasnya si kucing tadi, ditambahkan dengan E pangkat si punya anjing ini 0,05 ya. Kemudian yang belakang ini juga 0,05, jadi tambah E pangkat 0,05 juga. Nah, inilah yang disebut sebagai sigma dari EHK3. Inilah nilainya ya. Kan kalian tahu ya 2,71, jadi bisa dihitung. Nah, kemudian kita hapus semuanya biar bersih. Kita tulis yang bawah ini ya. Karena kita mau melakukan backpropagation, maka harus diturunkan terhadap H3M. Ya. Diturunkan terhadap H3M. Nah, HY3 diturunkan dengan H3M. Ini hasilnya 1 ya, min 1. Kenapa? Karena H diturunkan dengan H, ya jadi 1. Kayak misalkan D atau turunan dari X ya terhadap X gitu. Turunan ya, turunan dari X terhadap X ya berarti 1 gitu kan. Ya sama aja turunan dari H terhadap H ya 1 gitu. Jadi ini min 1 karena di depannya ada negatifnya nih. Coba kita hapus kalau nggak percaya, ada kan ada negatifnya depannya. Jadi negatif 1. Nah, kemudian ini kan sorry, ini kan kita hapus dulu bentar biar bersih. Ini kan log dan sigma EH itu nggak bisa dengan mudah diturunkan. Tapi ini saya contohkan aja ya hasil turunannya di selanjutnya. Jadi ini cukup rumit ya. Jadi penurunannya agak rumit ya. Nanti kalian belajar kalkulus lagi kalau lupa bagaimana cara menurunkan log dari sigma dari suatu eksponensial. Nah, nanti saya kasihkan jawabannya aja langsung biar cepat. Videonya kan bukan fokus di kalkulusnya ya, tapi di deep learningnya. Oke, ini saya tadi bilang ya, turunan pertamanya itu 1 yang tadi ini, min 1 kan tadi, kayak yang saya tunjukkan di sini. Turunan terhadap H ya. Nah, itu kan 1 ya. H diturunkan terhadap H ya 1. Nah, turunan yang belakang ini tadi ada lognya, ada sigmanya, ada eksponensialnya, itu sama dengan ini. E pangkat HM3 dibagi sigma EH pangkat 3. Kalau kalian ingat, ini adalah fungsi softmax. Nah, karena fungsi softmax itu berupa probabilitas, maka kita bisa tulis sebagai P, probabilitas ya. Nah, jadinya turunan dari do L per do H3. Nah, ini turunan terhadap H3 hidden layer ketiga yaitu output layer ya, itu hasilnya min 1 tambah PM. Nah, min 1 ini adalah
Y kan sebenarnya, jadi P min Y. Kenapa kok satu bisa ditulis Y? Nah, kalau kalian ingat saya tadi sudah tunjukkan ya. Contohnya seharusnya tadi sini ya. Ada kelas kucing, kelas anjing, ada kelas hamster. Nah, ini ada kelasnya satu kan, kucing kan gambarnya tadi. Saya gambarkan kucing tadi. Ya. Ini kucing 1, anjing 0, hamster 0. Nah, itu kenapa? Ini kan sama dengan Y ya. Y itu sama dengan ini labelnya. Jadi ya satu itu adalah Y gitu. Makanya di sini bisa di rewrite jadi P min Y. Kenapa P min Y? Karena ini P min 1, P min Y gitu. Nah, P min Y ini disebut sebagai turunan ya, turunan pertama dari H3 atau hidden layer ketiga. Nah, hidden layer ketiga itu kan sebenarnya adalah output layer kayak gitu. Nah, fungsi aktivasinya tadi softmax. Nah, jadi seperti itu ya. Maka G3 sama dengan P min Y. G3 itu gradient pada hidden layer ketiga atau gradient pada output layer ya. Kebetulan di sini ini kan nggak ada. Berarti ini ada berapa? Ini kan hidden layer ke 0, artinya input. Hidden layer ke 1, hidden layer kedua, hidden layer ketiga. Jadi gradient pada hidden layer ketiga atau gradient pada output layer itu sama dengan delta L per delta H3, turunan pertama dari hidden layer ketiga, atau sama dengan P min Y karena tadi dihitung tadi. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya. Karena kita itu mau update nilai W dan update nilai B, maka kita harus turunkan terhadap W dan B juga gitu ya, tidak terhadap H saja gitu. Nah, kita ingat persamaannya. Ini kan dicoret ya. Jadi H3 yang ini, H3 itu sama dengan H2 ya, ini ya yang di sebelumnya dikalikan dengan W3 ya. Selalu jadi H pada layer ke X sama dengan H pada layer sebelumnya dikalikan dengan W pada layer tersebut ditambahkan dengan bias pada layer tersebut itu ya. Ya, rumusnya kalau kalian lupa di feed forward kemarin. Nah, jadi kita mau apa? Mau turunkan do L per do B3. Jadi kita turunan pertama terhadap B3. Nah, ini pakai turunan berantai ya, seperti kalkulus lagi. Jadi belajar kalkulus itu penting ya. Jadi do L per do H3 dikalikan dengan do H3 per do B3 karena ini bisa dicoret kan. Jadinya do L per do B3 gitu. Nah, dari slide sebelumnya kita ingat do L per do H3 itu sama dengan G3. Nah, do H3 dibagi do B3 itu berapa? Nah, ini ada H3 diturunkan terhadap B3. Nah, turunan terhadap B3 pada persamaan H3 itu berapa? Ya, B3 diturunkan jadi 1 kan? Nah, makanya dalam bentuk metrik ya, metrik identitas. Makanya metrik identitas kali G3 ya, tetap G3 itu sendiri. Jadi do L per do B3 itu sama dengan G3. Ini T itu transpose, jadi nggak ngaruh. Nah, kemudian gimana cara update-nya nilai B? Nah, tadi kan kita ingat B3 itu diinisialisasi secara random. Maka untuk update-nya yaitu B new sama dengan B3 old dikurangi dengan eta dikalikan dengan do L per do B3 gitu ya. Nah, do L per do B3 ini kita sudah punya ya. B3 old ini kan nilai yang di random awal tadi. Nah, kemudian untuk etanya itu berapa? Eta itu learning rate ya, nilainya antara 0 sampai dengan 1. Jadi misalkan kalian pasang 0,01 boleh, 0,5 boleh bebas ya. Nah, karena kita tahu nilai B3 yang di random, kita juga sudah bisa menentukan sendiri nilai etanya dan kita punya nilai do L per do B3, maka kita bisa menghitung B3 yang baru. Kayak gitu. Nah, sebenarnya prosesnya sama sih untuk mengupdate W-nya. Kita lihat ya. Nah, jadi kalau kalian ingat berarti kan do L per do W3 ya, itu sama dengan do L. Nah, turunan berantai ya, dibagi dengan do H3. Nah, itu layer ketiga dikalikan dengan do H3
dibagikan dengan do W3. Nah, kalian sudah ingat kan do L per do H3 itu apa? Yaitu G3. Nah, do H3 per do W3. Nah, ambil persamaan ini. Persamaan H3 diturunkan terhadap apa? W3 kan? Berarti hasilnya berapa? H2 kan? Kayak gitu. Nah, ini. Hasilnya H2 kan diturunkan terhadap W3. Nah, jadi hasilnya G3 kali H2 kayak gitu. Oke. Nah, terus update W-nya. Ya kayak tadi ya. W new sama dengan apa namanya? W old ya. W old kurangi dengan eta kali do L per do W3. Nah, W old-nya kita kan bangkitkan random. Etanya kita bisa pilih antara 0 sampai 1. Do L per do W3 ini didapatkan dari sini. Hasilnya kan ini. Nah, jadi kita sudah punya semua nilai, makanya kita bisa hitung W new-nya. Sebenarnya prosesnya sama untuk menghitung yang ini kan nggak ada, berarti kita sudah mendapatkan gradien ketiga tadi kan, G3 udah punya. Kemudian kita sudah bisa update W3 dan B3. Nah, selanjutnya kita harus apa? Menghitung G2 dulu untuk nanti digunakan untuk update W2 dan B2 ya. Kayak gitu. Nah, untuk menghitung G2 ini rumusnya kan kayak biasa ya, turunan berantai do L per do H2 sama dengan do L per do H3 dikali do H3 dibagi delta do H2. Jadi kalau kalian ingat ini kan selalu G3 ya, do L per do H3 itu, makanya G3. Nah, yang belum kan yang ini. Nah, jadi ini persamaan H3 diturunkan terhadap H2. Nah, diturunkan terhadap H2, maka hasilnya W3-nya kan. Nah, oke. Jadi G2 itu sama dengan G3W3. Nah, kalian ingat kan kalau di dalam hidden layer itu biasanya dipasangi fungsi aktivasi. Contohnya di sini kita pasangi fungsi aktivasi relu. Jadi fungsi aktivasi relunya juga harus diturunkan. Kalau kalian ingat itu relu itu akan apa? Jadi relu itu kan akan nilainya itu X ya, jika X-nya lebih dari 0. Jadi kalau nilainya positif ya tetap dirinya sendiri. Nah, dia akan bernilai 0 jika nilainya itu negatif ya, atau sama dengan 0. Maka turunan X terhadap X ya, berarti kita mau mencari turunan dari relu ya. Relu aksen, turunan dari relu. Nah, X diturunkan terhadap X berarti kan 1 gitu ya. Ini kita hapus dulu biar nggak ruwet ya. Nah, oke. Jadi turunan terhadap X kan 1 kan ya. Nah, jadi jika X-nya lebih besar dari 0, maka nilainya 1. Nah, kemudian 0 diturunkan terhadap X, ya tetap 0 gitu ya. Jadi kalau nilainya negatif atau kurang dari jika nilainya X-nya itu 0 atau kurang dari 0, maka 0. Nah, ini turunan relu. Nah, kemudian kalau di dalam matriks itu dituliskannya gini, nah ini diagonal sigma aksen H bar 2. Artinya apa? Diagonal ya, itu kan karena metriknya itu kan tadi ya, metrik itu kan butuh perkalian dengan metrik, maka relunya ini dibikin kayak gini, 1 1 1 0 0 0 gitu. Jadi kayak metrik identitas ya, karena fungsi aktivasinya relu. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian sigma aksen ini berarti tergantung, kalau fungsi aktivasinya relu ya, relu aksen. Kalau softmax aksen. Kalau linear aksen. Nah, ini sigma itu bukan varian atau standar deviasi seperti di statistik yang kalian pelajari, tapi ini menunjukkan simbol fungsi aktivasi.
H2 bar itu ya tadi turunan dari si fungsi aktivasi yang dipakai di layer H2 gitu. Nah, jadi G bar 2 ini ya. G bar 2 itu sama dengan G2. Nah, G2 tuta yang tadi yang ini dikalikan dengan diagonal dari sigma aksen H2 bar gitu. Nah, G2 bar ini yang nanti digunakan untuk mencari apa? Do L per do B2, dan yang digunakan untuk mencari do L per do kebesaran sekali ya. Kita hapus dulu. Do L per do B2. Next ya. Nah, tadi do L per do B2. Nah, ini seperti biasa chain rule. Do L per do H2 dikalikan dengan do H2. Ini bar ya, ada barnya semua, dibagi dengan do B2. Jadi apa sih bar itu? Bar itu ketika belum dipasangi fungsi aktivasi ya. Kalau tanpa bar ini berarti sudah dipasangi fungsi aktivasi. Nah, kemudian kalau kalian ingat do L per do H2 itu sama dengan G bar 2. Ya. Kemudian yang belum ada kan do H2 bar diturunkan terhadap do B2. Nah, ini kita punya H bar 2. Nah, diturunkan terhadap B2. Ya, ini kan nggak punya koefisien, jadi diturunkan terhadap B2 ya 1. Atau kalau dalam metrik identitas. Jadi tetap hasilnya G bar 2. Nah, ini adalah si do L per do B2. Nah, B2 new ya, B2 new ya kayak tadi sih. Sama dengan B2 old ya, dikurangi dengan apa? Eta kan ya, kayak biasa ya. Eta dikalikan dengan do L per do B2. B2 old ya, ini yang dibangkitkan secara random di awal iterasi pertama. Kemudian learning rate-nya tadi dipilih antara 0 dan 1, dan do L per do B2 nya itu kan nilainya G2 bar tadi kan ya. Nah, sama untuk W2, jadi tinggal do L per do W2 ini ya, do W2 ini sama dengan do L per do H bar 2 terus dikalikan dengan ini kok setara gitu ya harusnya. Ini do H bar 2 dibagi dengan do W2. Nah, kalian ingat yang depan ini adalah G2 bar ya, G bar 2 ini, G bar 2. Nah, sedangkan do L bar do H bar 2 dibagi do W2. Nah, ini berarti kita ambil persamaan persamaan H bar 2 diturunkan terhadap apa? W2. Nah, jadi kalau persamaan H bar 2 diturunkan terhadap W2 hasilnya H1. Nah, jadinya G bar 2 kali H1. Nah, untuk mencari W2 new ya tinggal kayak gini. W2 new sama dengan W2 old kurangi eta kali do L per do W2 nya. Jadi do W2 nya ini etanya kita inisialisasi 0 sampai 1 ya, kita pilih aja. W2 old nya itu kan dibangkitkan secara random. Jadi kita bisa menghitung W yang baru. Nah, kayak gitu terus ya. Sama untuk mencari B1 dan juga mencari W1, itu pertama kita harus nyari apa? G1. Setelah dapat G1, nanti nyari G bar 1. Kemudian setelah nyari G bar 1, nanti nyari do L per do B1. Nah, dari do L per do B1 kita bisa dapatkan B1 yang baru. Kemudian kita juga bisa mencari do L per do W1 ya. Dari G bar 1 ini nanti setelah dapat do L per do W1 nanti didapatkan W1 yang new kayak gitu. Nanti berarti kan udah dapat W1 dan B1 baru, W2 dan B2 baru. Terus ini kan enggak ya. Terus W3 dan B3 baru. Terus apa? Dilanjutkan lagi, feed forward lagi. Terus dapat nilai prediksi, nanti mendapatkan nilai loss, turun lagi, back propagation, kayak gitu terus sampai tergantung kalian mau berapa kali iterasi atau epoch biasanya namanya. Kayak gitu ya.
Mungkin cukup sekian, nanti kalau ada kesempatan saya kasih contoh tutorial pakai angkanya untuk melakukan feed forward dan back propagation.